Namanya Yoyon. Dari Rumbia dari Rumbia sini. kayaknya masalahnya kan hilangkan ketempuhan. Udah ambruk, Mas. Oh iya Bu ya? Ya ini kan digandel itu kan. Kalau nggak digandel gini ya ala udah ambruk. Jadi kalau ini Bu, kalau hujan gimana Bu? Kalau hujan ya pada bocor semua. Bocor semua? Iya. Nanti yang bisa dibenerin gentengnya disogrokin pakai ini, pakai bambu ini. Pakai bambu. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, hampir diusir oleh Pas Pampres, 3 warga Lampung Tengah ini bahagia bersanding dengan Jokowi. Bahagia bukan kepalang, 3 warga asal Lampung Tengah bisa bersanding dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Berangkat dari Kecamatan Bumi Nabung, melihat Jokowi di pasar daerah Rumbia, sudah Damiri dan 2 rekannya sudah merencanakan sejak kemarin. Meskipun sempat mendapatkan hadangan dari Pas Pampres, namun ia tetap bisa bersanding dengan Presiden Joko Widodo bahkan bersalaman. Damiri mengatakan ia rela tidak kerja berpanas-panasan dan juga berdesak-desakan dengan ribuan warga agar bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Pasalnya kesempatan ini dimanfaatkan olehnya usai batal bertemu Jokowi kunjungan pertama Jokowi pada Juli lalu. Damiri batal bertemu karena ada perubahan jadwal dan ia batal ke Rumbia. Yoyon, teman Damiri, tak kalah terkejut dan bahagia saat ia dihampiri oleh orang nomor 1 di Indonesia itu. Semua ayat imam Ngomongnya apa ya? Ya yang jelas mana lah, nggak bisa diungkapin lah masalah itu lah. Kalau kita cuma orang kerja bulu aja. Namanya Yoyon. Dari Rumbia dari Rumbia sini. udah nunggu dari jam berapa Mas? Kalau nunggunya dari jam 10. Emang sengaja Emang sengaja mau nunggu. Emang sengaja mau ketemu. Ya alhamdulillah bisa ketemu. Banyak warga berusaha untuk menembus Pas Pampres demi bertemu dengan Joko Widodo. Ribuan warga Lampung Tengah berkerumunan untuk dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pemandangan itu terlihat dari ruas Jalan Simpang Randu sampai dengan Rumbia, Lampung Tengah pada Jumat 27 Oktober 2023. Banyak warga yang berusaha menembus penjagaan ketat Pas Pampres demi bertemu dengan Presiden Jokowi.
Beberapa dari mereka bahkan datang ke lokasi dengan berjalan kaki. Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo tiba di lokasi peninjauan perbaikan Jalan Simpang Randu sampai dengan Rumbia sekira pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi tiba dengan menumpang mobil kepresidenan dan didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono. Agak mundur dikit ya. Mundur boleh, agak mundur ya. Agak mundur kasih jalan. Biar agak mundur ya. Mundur dikit semua. Ayo 5 meter. Satu rumah di Kenali Lampung Barat ludes terbakar. Sebuah rumah milik Herman di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Lampung Barat, Lampung hangus terbakar. Kejadian kebakaran menghanguskan rumah warga Kenali Lampung Barat itu terjadi sekira pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat 27 Oktober 2023 hari ini. Kabid Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Damkar Lampung Barat Ruspen Gultom membenarkan perihal kebakaran itu terjadi di Kenali Lampung Barat. Kemudian Raspel menjelaskan dugaan sementara kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya korsleting listrik. Dalam proses pemadaman, pihaknya menurunkan 1 unit mobil damkar yang berasal dari UPT Belalau. Kondisi saat ini di lokasi kejadian, api dapat dipadamkan dan warga beserta petugas sedang melakukan pendinginan. Hijau ada payah, kita huwa sudah. Yang huwa sudah kan saya kebelah kan. Lain lagi. Api mobil senduh ayah, mak batu lagi aja. Mak tolong lagi kira apa? Mana apa lagi? Itu acak hijau apa caranya saya hijau? Iya saya hijau ke sengaman seluruh belah no. Hijau ada payah, kita huwa sudah. Yang huwa sudah. Kawal proyek yang strategis, Kejari Mesuji meninjau pembangunan jalan Simpang Penangkis. Kejaksaan Negeri Mesuji turun langsung memantau proyek strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan juga Tata Ruang, yaitu PUTR Mesuji. Kali ini Kejari Mesuji memantau pembangunan jalan Simpang Penangkis, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, Lampung pada Kamis 26 Oktober 2023 kemarin. Kejari Mesuji Azi Tiwandana mengatakan pihaknya saat ini memastikan pembangunan jalan sesuai dengan progres. Azi menjelaskan pengawalan dilakukan untuk memastikan apakah pengerjaan proyek strategis daerah dilaksanakan sesuai norma dan juga aturan yang berlaku. Selain itu, pengawalan ini juga guna memberikan pendampingan terhadap pihak terkaitnya agar tahapan perencanaan hingga pelaksanaan tidak ada yang melanggar aturan. Pemerintah Kabupaten Mesuji ini termasuk salah satu pekerjaan yang diprioritaskan sebagai proyek strategis daerah dan minta pengamanan kepada Kejaksaan Negeri Mesuji sebagai bentuk pengamanan. Kita melihat langsung ke lokasi. Ya tentunya perlu dipahami bahwa pengamanan di sini kita memastikan bahwa pelaksanaan proyek itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Apakah ada hambatan, gangguan, nanti kita bisa selesaikan bersama. Namun kita terbatas pada itu saja, tidak masuk kepada kualitas pekerjaan karena kita kan tidak mempunyai kemampuan secara teknis untuk itu. Ya. Habis dari sini kemana lagi nanti Pak Kejari? Kemana? Untuk hari ini aja.
Kan kita ada 11 ya. Ada 6 kegiatan, kemudian yang 5-nya pengadaan material. Oh iya, ini ada beberapa kegiatan yang minggu yang kemarin kan kita sama-sama untuk yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan ini yang ada di Dinas PUPR. Oke. Baru jalan. Ini kalau nanti dilewatin kendaraan gede masih kerasa goyang. Iya. Foto. Itulah. Kita kunjungan ke lapangan terkait dengan proyek strategis daerah, dalam hal ini pengerjaan jalan pada daerah di Sungai Buaya, karena dimohonkan oleh pemerintah Kabupaten Mesir. Berita selanjutnya, Pak Sutri di Lampung Selatan ini tinggal di rumah reot tak tersentuh bantuan pemerintah. Sutadi 67 tahun dan Darini 65 tahun. Pasangan suami istri warga Dusun Sari Mukti, RT 10 RW 05 Desa Transanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Lampung ini membutuhkan bantuan. Mereka mengaku selama ini tidak mendapatkan bantuan dari Pemkab Lampung Selatan. Pak Sutri tua tersebut tinggal di rumah yang reot yang hanya berbandingkan dan berdindingkan papan yang sudah lapuk termakan usia. Bahkan rumah Pak Sutri tua tersebut hanya ditunjang tiang bambu yang sudah nyaris roboh. Tak hanya itu, lantainya pun masih tanah asli tanpa plester. Berbagai pemberian bantuan sosial dan program bedah rumah terus gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, namun Pak Sutri tua tersebut mengaku tidak menerima. Padahal jika melihat kondisi rumah Pak Sutri tua tersebut nyaris roboh dan satu kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu sudah mulai reot. Kondisi rumah Pak Sutri tua tersebut sangat tak layak diperuntukkan bagi lansia yang umurnya mendekati 70 tahun itu. Ini kan bisa servis elektronik loh anaknya, jadi kalau di sini takutnya hilang kan ketempuhan. Diganjel-ganjel, kalau nggak diganjel ya udah ambruk, Mas. Oh iya Bu ya? Ya ini kan diganjel itu kan. Kalau nggak diganjel gini ya ala udah ambruk. Jadi kalau ini Bu, kalau hujan gimana Bu? Kalau hujan ya pada bocor semua. Bocor semua? Iya. Nanti yang bisa dibenerin gentengnya disogrokin pakai ini, pakai bambu ini. Pakai bambu. Persiapannya nih. Begini. Kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa ya udah biarin ya kebocor. Kalau Bapak umur berapa Bu? Suami Ibu? Mungkin ini loh, mungkin 60-an kali. Ya. 60-an. Bapak nggak dapat bantuan juga dari Bapak juga? Enggak. Satu keluarga nggak dapat bantuan Bu ya? Ya suami Ibu? Iya. Iya, enggak. Siapa Bu? Darini. Oh, Ibu udah berapa lama tinggal di sini Bu? Udah berapa tahun ya, orang almarhum bapak saya itu dulu tebang hutan. Di sini Bu ya? Ya tahun 62 kalau nggak salah. Ibu tinggal berapa orang di sini Bu? Ini ya bertiga sama anakku yang ragil. Oh iya. Keseharian suami Ibu apa Bu? Ya sebenarnya tani, tapi sekarang orang nggak ada kerjaan, apa yang nganggur. Itu tani itu di kebun sendiri apa gimana? Ya upahan. Oh upahan ya. Kebunnya nggak punya kebun.
Selama ini Ibu dapat bantuan nggak Bu dari desa? Enggak. Nggak dapat bantuan Bu? Enggak. PKH nggak dapat? Enggak. BPNT? Enggak. Apapun nggak dapat? Enggak. BPJS Ibu punya? BPJS enggak ada. Nggak ada juga. Enggak. Umur berapa tahun Ibu? Kickboxing Lampung ditargetkan menyabet 6 emas di PON 21. Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia atau Pengprov KPI Lampung menargetkan 6 atlet yang sudah lolos pada Pra-Pekon Olahraga Nasional di Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Kickboxing ini diharapkan juga bisa meraih 6 emas. Mengatakan atlet kickboxing Lampung pada Pra-Pon di Bogor berhasil meraih 1 emas dan 5 medali perak. Ia mengatakan atletnya bertanding sudah sesuai dengan targetnya bisa lolos PON 6 orang. Atlet yang lolos PON yakni peraih medali emas pada Pra-Pon yakni Guham Arkana kelas poin fighting 63 kg putra. Lalu ada Alvin Steve, kelas poin fighter 51 kg putra perak. Rusdiana Belanti, menta poin fighting 51 kg putri perak. Selvi Nurul Aini, kelas low kick 48 kg putri perak. Dan Suryani Hasanah, low kick 56 kg putri perak. Dan juga Rahma Makdunia, kelas low kick 60 kg putri perak. Atlet Devi Wulandari sedang diperjuangkan untuk bisa lolos ke PON dan paling tidak wildcard. Lawan terberat pada Pra-Pon di Bogor yakni tuan rumah Jawa Barat karena mereka tuan rumah dan dari 8 atlet terakhir bertemu di Jabar. Ia mengatakan dirinya berharap besok pada PON 6 atlet tersebut bisa mendapatkan 6 medali emas. Target kita dari rencana 7 atlet yang lolos ini, kalau satunya lolos ya, yang sudah pasti 6, ini kita targetkan 6-6-nya emas semua, sudah pasti. Karena memang dari atlet yang lolos ini, 1 emas, 5 perak. Nah, jadi kita target kita emas semua. Dan kita sudah pre-prem mulai di bulan Desember ini kita sudah TC untuk ikut PON Aceh Sumut. Ya, atlet KBI yang lolos PON ini yang pertama atas nama Guham Arkana, kelas poin fighting 63 kg putra ini memperoleh emas. Yang kedua Alpen Stephen, kelas poin fighting 51 kg putra dapat perak. Yang ketiga Rosita Melani Lumenta untuk kelas poin fighting 51 kg putri perak. Lalu Sevi Nurul Aini, low kick 48 kg putri. Lalu Suryani Hasanah, low kick 56 kg putri. Dan yang terakhir Rahma Dania, low kick 60 kg putri. Berikut ini ada promo diskon hingga 50% untuk kemeja pria di Hammer MBK. Toko fashion pria dan wanita Hammer Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung memberikan promo yang berlangsung hingga 29 Oktober 2023 mendatang. Kepala Toko Hammer Mall Bumi Kedaton Berta mengatakan, promo yang diberikan adalah best deal. Promo selanjutnya new arrival atau fashion terbaru dengan diskon 20%. Fashion terbaru ini ada jaket, kaos oblong, kaos berkerah, sweater set wanita, dan kemeja. Ada juga promo beli 1 diskon 30%, tapi jika beli 2 mendapatkan diskon 50%. Promo ini berlaku untuk kemeja, kaos berkerah, kaos oblong, celana jeans perempuan, dan juga dress. Berikutnya diskon hingga 50% untuk koleksi kemeja pria. Untuk fashion basic promonya beli 1 diskon 20%, tapi jika beli 2 diskon 30%. Jika tidak ingin ketinggalan informasi dan promonya, langsung datang saja ke Hammer Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Hammer Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan jam 10 malam.
Hemar Mall Bumi Kedaton menghadirkan promo yang berlangsung sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023. Promonya ada harga spesial mulai dari 109.900 dan juga ada diskon hingga 50%. Nah, kedua promo ini berlaku untuk berbagai fashion yang ada di Hemar Mall Bumi Kedaton. Fashionnya ada fashion pria maupun wanita. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.